Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nabilah Rahmah dengan nomor NDH 01 peserta Latsar CPNS 2025 angkatan 25. Di sini saya akan menyampaikan resume dari materi kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Jadi, apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menghadapi beragam situasi. Nah, kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS 2025. Latsar CPNS membekali pesertanya dengan kesiapsiagaan bela negara yang meliputi pemahaman konsep, latihan fisik dan mental untuk mendukung tercapainya cita-cita kemerdekaan. Kesiapsiagaan ini diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan seperti keprotokolan, tata upacara, pembinaan pola hidup sehat, serta latihan ketangkasan fisik dan mental. Semua ini bertujuan untuk membentuk CPNS yang siap siaga menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dari berbagai ancaman. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang pertama yaitu peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris atau yang biasa kita singkat dengan PBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan tata cara hidup yang baik dalam rangka membina dan kerjasama. PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima, agar dapat menunjang pelayanan yang prima, juga sebagai pembentukan sikap guna membina kebersamaan dan kesetiakawanan. Kegiatan yang kedua yaitu keprotokolan. Konsep keprotokolan, istilah protokol, pada awalnya dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda dan Inggris pada saat mereka menduduki wilayah Hindia Belanda. Protokol dari bahasa Latin protocolum yang aslinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata-kata protos dan kolla. Protos berarti yang pertama dan kolla berarti lem atau perekat, sehingga protokolum memiliki arti perekat yang pertama. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Selanjutnya, bagian kedua dari keprotokolan ada tata upacara. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai atau aparatur atau karyawan sebagai peserta upacara. Disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan membentuk segaris atau bentuk U, yang dipimpin oleh seorang inspektur upacara. Dan yang ketiga, yaitu tata tempat atau prison. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan atau pangkat yang biasa kita sebut VIP, Very Important Person, atau karena derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat yang disebut VIC, Very Important Citizen. Nah, berikut ini contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Selanjutnya, contoh pola pengaturan tata tempat posisi duduk. Ada duduk letter U dan duduk melingkar. Dan yang terakhir, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.